saya di dekat apartemen saya itu ada satu tempat peribadatan. Ini beda lagi. Saya juga baru paham gitu. Bukan baru paham, baru tahu bahkan. Apa namanya kalau nggak salah Yehova Witness. Yahweh. Oneness. Itu beda lagi katanya ya. Beda lagi. Jehovah's Witnesses atau JW bukan oneness tapi Unitarian. Oh, jadi ternyata cabangnya banyak juga gitu. Banyak. Nah, kalau itu apa yang membedakan? Kan kalau saya nggak salah dengar, kayaknya mereka tidak menganut Trinitas. Iya. Ya, yang Tuhan itu hanya Yesus. JW meyakini Yesus adalah malaikat Mikael. Yang Tuhan ilahi adalah Jehovah. Sudah jelas dari namanya sendiri, JW, Jehovah Witnesses, bukan Jesus Witnesses. Monoteis dong berarti? Ya, oneness-nya maksudku. Sama. Itu oneness. Jadi monoteis mereka? Monoteis, satu Tuhan. Monoteis tapi dua sosok tuh, gimana? 3 sosok. Tapi tetap monoteis? Iya. Oneness percaya Bapa, Yesus, Roh Kudus adalah satu sosok yang sama. JW percaya Bapa dan Yesus adalah 2 sosok yang berbeda. Yang satu ini inkarnasi menjadi yang ini. Yang ini inkarnasi menjadi ini. Inkarnasi itu dari roh menjadi manusia. Proses inkarnasi hanya ada pada Yesus ketika menjadi manusia, sekali saja. Yesus menjadi Bapa itu bukan inkarnasi. Oh, jadi Satu hakikat, tapi berinkarnasi. Ya, inkarnasi. Maksudnya inkarnasi ya. Reinkarnasi itu dari manusia mati menjadi roh, lalu kembali jadi manusia, inkarnasi. Oh, jadi itulah kenapa lahir di bumi gitu. Iya. Oh. Sama ceritanya Krishna. Ya mirip ya. Iya, mirip. Iya. Itu sempat jadi pembahasan kita juga. Ya, Trimurti, Trinitas. Oneness sama ceritanya dengan Krishna. Trimurti, Trinitas. Ini lagi bahas oneness atau Trinitas sih? Jangan-jangan pendeta pada kabur karena takut ketularan. 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di surga. Kok sudah disebut 3? Masih juga ngaku 1. Oh. Sedikit lebih lama dari beberapa menit kemudian. Gimana? 3 sosok. Tapi tetap monoteis. Iya. Kok sudah disebut 3? Masih juga ngaku 1. Gimana? 3 sosok. Tapi tetap monoteis. Iya. Kok sudah disebut 3? Masih juga ngaku 1. Gimana? 3 sosok. Tapi tetap monoteis. Iya. Kok sudah disebut 3? 3 sosok. Masih juga ngaku 1. Tapi tetap monoteis. Iya. Kok sudah disebut 3? 3 sosok. Masih juga ngaku 1. Tapi tetap monoteis. Iya. Coba tebak, Bang Seth sebenarnya mengerti atau tidak? Terima kasih. Berarti tidak ada ya, Bang Juma ya. Nah, kalau Bang Juma mengatakan bahwa ya kitab yang apakah Bang Juma ya? Apakah Bang Juma mengatakan bahwa kitab yang dipegang oleh itu sudah palsu? Ya, apakah sudah palsu? Ya, kalau sudah palsu, Bang Juma, ya, pertanyaan saya nih, simple nih, Bang Juma, ya. Ya. Ini kita bisa buka ya Bang Juma ya dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-46. Ya. Kalau Bang Juma mengatakan yang kami pegang ini palsu, ya. Ya, kalau Bang Juma mengatakan yang kami pegang palsu, kenapa dalam perhatikan Al-Maidah 46 mengatakan kami meneruskan jejak Bani Israel, ya, sahabat. Oke, Al-Maidah 45. Oke, sahabat pengajar yang bertakwa, maaf. Oke, ini Al-Maidah 45. Kami telah menetapkan bagi mereka Bani Israel di dalam Taurat bahwa nyawa diganti dengan nyawa. Taurat ya. Kalau Bang Juma mengatakan ini palsu, ya, pertanyaannya, kenapa di sini singgung Taurat lagi? Lalu disinggung bahwa di dalam Taurat itu adalah mata ganti mata, hidung ganti hidung, telinga ganti telinga, gigi ganti gigi. Nah, ayat ini tertulis di mana? Kalau Bang Juma mengatakan kitab Taurat yang kami pegang itu palsu, kenapa di sini dalam Ulangan 19 ayat 21, jangan kau merasa kepadanya nyawa ganti mata, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Ulangan 19 ayat 21.
Kalau Bang Juma tadi mengatakan itu palsu, kenapa di sini ada kutipan? Bahkan di sini mengatakan Taurat loh. Ya. Kalau palsu kenapa dikutip? Kenapa ada? Ya kan? Maka dari itu saya kembali pada topik. Ya, Bang Juma nggak sanggup membuktikan. Ya. Adakah kalau tidak itu palsu, kenapa dikutip? Sekarang pertanyaannya, adakah tertulis dalam Taurat nama Nabi Muhammad? Itu loh. Adakah nama Nabi Muhammad? Kalau Anda tadi mengatakan itu palsu, kenapa dikutip dalam Al-Maidah 46? Sesuai dengan Ulangan pasal 19 ayat 21. Itu. Masakah mengutip yang palsu? Kan tidak mungkin, Bang Juma. Bang Juma mengatakan itu palsu, tetapi ada kutipan. Saya melakukan mirroring saja sesuai dengan aturan awal. Ya, tetapi kalau Bang Juma tanya, saya menjawab ya. Siapakah yang diberitakan itu? Ya. Ya, para rasul memberitakan Yesus yang mati. Para rasul memberitakan Yesus yang bangkit. Para rasul tidak pernah memberitakan Yesus itu diserupakan atau lain-lain, tidak. Para rasul tetap konsisten memberitakan dia yang mati sesuai dengan nubuatan Yesaya 53. Nah, kalau Bang Juma tidak percaya, ya, saya ingin tanya. Di dalam Yesaya 53 ini, ya, Yesaya 53, bahwa Mesias itu, bahwa dia terpaku, ya, dia terpaku, itu merujuk pada siapa? Ya, Yesaya 53, nih, saya buka ulang. Ya. Dalam Yesaya 53, dia yang terpaku ini merujuk pada siapa? Kalau bukan dia yang terpaku, apakah bukan Mesias? Ini kan pertanyaan saya dari tadi nih. Dia yang terpaku. Oleh karena penderitaan kita, dia dihina. Ini Mesias atau bukan? Kalau bukan Mesias, jadi Mesias siapa yang tidak menderita? Ini nubuatan untuk siapa? Pertanyaan saya. Ini nubuatan untuk siapa? Kalau bukan untuk Mesias. Kan saya sudah buktikan dalam Targum Jonathan 52:13. Itu merujuk pada Mesias. Dan yang menderita itu adalah Yesus anak Maria. Dia bangkit. Bahkan saya menunjukkan data dari Flavius Josephus. Dia bangkit kan. Sehingga banyak orang yang mengikuti dia. Ya. Saya jawab, yang diberitakan itu siapa? Kristus, Mesias, sesuai yang dinubuatkan bahwa dia menderita dan terpaku. Para rasul tidak pernah menderitakan Yesus yang tidak mati. Mereka menderitakan Yesus yang mati. Jawab pertanyaan saya, Al-Maidah 46 dan juga Al-Araf 157. Cuma ini tak kasih data dulu, ini tak kasih data. Kamu tadi, ya. Saya kasih data dulu, saya kasih data. Data saya. Nih. 4 data, bahkan saya sanggah datamu. Saya sanggah datamu, saya sanggah datamu. Nih, lihat. Oke. Nih, lihat nih, Matius 24 nomor 5. Ini ada kata Mesias kan? Nih, kata Mesias yang kamu katakan, kita lagi membahas Kristus. Nah, kita lihat. Apa ini Mesias? Nih, kita jadi anak TK jadinya kan? Nih, Kristus kawan. Kristus. Berarti yang diterangkan di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5 itu Kristus, cuman tertulis Mesias aja. Kenapa harus dipersulit sih? Kan ini kita sedang memberikan edukasi, bukan kalah menang. Yang kita butuhkan di sini adalah bagaimana kita mencerahkan orang yang ada di bawah. Jadi yang dimaksud dalam Matius 24 ini nomor 4, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti kata Yesus, setelah aku pergi, akan ada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Nih lihat di data nomor 24-nya, dengarkan. Pelan-pelan kita. Data nomor 24-nya apa kata Yesus? Sebab Mesias palsu, Kristus palsu, dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Tuh dalil bang. Tuh dalil Matius 24. Ya. Nah pertanyaan saya, tadi kan ada di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36.
yang kalian salibkan itu, yang mengalami kematian, yang ditinggal di alam kubur 3 hari 3 malam itu, telah dijadikan Kristus untuk kalian, wahai orang-orang yang menyalibnya. Sedangkan Kristus yang lahir itu sudah jadi Kristus bagi orang Yahudi. Hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Untuk siapa? Bani Israel. Sedangkan yang di dalam Matius tadi, yang kita bahas tadi itu jelas sekali bahwasanya dia nanti menjadi Kristus. Oke, saya tanya, Kristus yang memberitakan Injil yang lain itu indikasinya apa saja, silakan. Oke, kalau Anda membaca Galatia 1, sorry ya, saya hanya menanggapi. Saya tanya indikasi dengan kontekstual. Oke, baik. Saya buka data dulu, nanti kena tegur kita. Nah, gini, coba kau lihat nih, teman-teman. Galatia 1, kita ambil data nomor 15-nya ya. Nih. Apa kata Paulus? Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku, manggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Berarti dia. Yesus yang adalah Kristus, yang adalah Mesias, anak Allah, anak Maria, betul? Tunggu dulu, sabar dulu. Enggak, saya tanya, apakah yang kau bilang Yesus adalah Kristus, Mesias adalah anak Maria, betul? Kau terima itu? Paulus mengatakan enggak, saya tanya, apakah kau terima? Apakah kau enggak, saya enggak emosi. Apakah kau yakin bahwa Yesus anak Maria itu adalah Mesias, adalah Kristus? Ya, tapi bukan itu ya, yang datang kepada Paulus. Kamu sudah mengakui itu, teman. Bukan itu yang datang kepada Paulus. Kamu sudah mengakui itu. Selesai. Iya. Saya sudah akui. Saya akui dari awal. Saya akui. Sebuah kerendahan hati dari debater Muslim atas nama Bang Zuma. Angkat topi untuk Bang Zuma ya. Bahwa aturan tetap aturan di pundak saya siap dibenci habis ini, tetapi aturan yang mengikat kita semua. Dari awal saya sudah bilang tidak boleh menyetujui pendapat lawan dalam bentuk apapun. 128.000 koin untuk Bang Zuma, sebuah kehormatan. Saya pribadi meminta maaf, tetapi Bang Zuma menjawab dengan kerendahan bahwa Bang Zuma udah mengakui dari awal dengan penjelasan yang menyertai. Oleh karena itu, di menit yang ke-14 menit lewat 23 detik, saya memohon maaf, dengan merinding saya mengucapkan, kemenangan debat dihentikan. Kemenangan jatuh kepada debater Kristen dari debater Katolik atas nama Bang RK, memenangkan untuk debat kali ini. Congratulations. Tetapi kalau teman-teman perhatikan, Zuma tidak saya turunkan, berdasarkan aturan kan harus saya turunkan. Tetapi di sini kalau kalian yang mengerti dialektika, ada yang namanya momerando argumento. Artinya ada beberapa argumen yang harus dimomenkan bahwa Bang Zuma menunjukkan kerendahan hati. Tidak penting kalah atau menang, tetapi Bang Zuma mengakui itu sebagai debator yang jujur. Debat telah selesai, sebenarnya kita akan mendengarkan winning speech saja. Tetapi karena Bang Zuma dengan terhormat mengakui kekalahannya,